Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut ke materi manajemen modal kerja. Nah, di metode manajemen modal kerja ini ya, metode perputaran modal kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode keterikatan dana. Nah, yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Ini untuk yang metode keterikatan dana sudah kita bahas pada video saya sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang metode perputaran modal kerja. Metode ini menggunakan analisis laporan keuangan perusahaan secara umum atau total modal kerja dihitung dengan rumus working capital turnover, yaitu total penjualan dibagi dengan net working capital atau gross working capital. Ya, gross working capital. Oke, nah kalau Munawir di sini mengemukakan bahwa tingkat perputaran modal kerja dapat diukur dengan menggunakan rasio yang diambil dari data laporan laba rugi dan neraca. Untuk menilai keefektifan modal kerja dapat digunakan rasio antara total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata tersebut. Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan. Ya, di sini jumlahnya yaitu rupiah untuk tiap rupiah modal kerja. Nah, di sini komponen-komponennya yang pertama yaitu ada kas, ya. Kemudian ya, jadi dari kas tersebut kita akan mencari yang namanya perputaran kas. Nah, perputaran kas merupakan kemampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat perputaran kas berarti semakin efisien tingkat penggunaan kasnya dan sebaliknya. Semakin rendah tingkat perputarannya, semakin tidak efisien karena semakin banyaknya uang yang berhenti atau tidak dipergunakan. Yang kedua ada piutang, ya. Nah, di sini ada perputaran piutang yaitu sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Periode berputar atau perputaran terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat pembayaran. Berarti, semakin lama modal kerja terikat dalam piutang, ini berarti bahwa tingkat perputaran selama periode tertentu adalah semakin rendah. Tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan membagi jumlah kredit sales, ya, atau penjualan dalam periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang. Nah, yang ketiga ada yang namanya perputaran persediaan. Ya, apa sih itu perputaran persediaan? Jadi, perputaran persediaan ini adalah mengukur berapa kali suatu perusahaan menjual rata-rata tingkat persediaannya selama tahun berjalan. Tingkat perputaran yang tinggi mengindikasikan kemudahan dalam menjual persediaan. Sementara tingkat perputaran yang rendah mengindikasikan kesulitan. Jadi kalau semakin tinggi perputarannya, maka kemudahan dalam menjual persediaan berarti dia semakin banyak, ya. Oke. Semakin banyak dia bisa menjual barang. Tapi kalau misalnya tingkat perputaran persediaannya cuma sedikit, nah berarti bisa dipastikan bahwa dalam tahun berjalan itu adalah tahun yang sedang berjalan saat ini. Misalnya sekarang di bulan Maret 2020, berarti tahun berjalannya adalah di tahun 2020. Kenapa? Karena dari Januari 2020 sampai Desember 2020. Seperti itu adalah tahun berjalan. Jadi tahun yang sedang kita jalani. Seperti itu, ya.
Oke. Nah, langkah-langkah untuk menentukan besarnya modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita akan menghitung perputaran unsur-unsur modal kerja seperti tadi ya, kas, piutang, persediaan. Kemudian ya seperti itu. Kemudian yang B itu ada hitung periode perputaran unsur-unsur modal kerja. Kemudian jumlahkan. Yang ketiga, hitung perputaran modal kerja secara keseluruhan. Yang keempat, hitung modal kerja yang dibutuhkan ini. Ya. Jadi itu adalah metode perputaran modal kerja.